Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada ungkapan dari Bang Fahri Hamzah ya, terkait Pak Mahfud yang sekarang sering sekali mengkritik keras Pak Jokowi. Wah, nampak sekali sekarang sudah benci ya kan. Padahal dari dulu Pak Jokowi tidak pernah mengkritik Pak Mahfud. Padahal selalu dirangkul, selalu diajak kerjasama ya kan. Wah, bahkan Pak Fahri Hamzah sampai bertanya, kok segininya ya kan, dari dulu tak pernah menjelekkan Pak Jokowi, tapi sekarang detik-detik penghabisan masa jabatan Pak Jokowi malah mengkritik habis, bahkan hampir setiap harinya. Wah, keluarga Pak Jokowi sendirilah yang berbeda memang, yang tahan sekali dikritik tapi tidak pernah membalas. Coba kalau kita ataupun Pak Mahfud yang digitukan mungkin udah membalas balik ya. Kita lihat ya ungkapan dari Bang Fahri Hamzah. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe channel saya, mau subscribe. Udah tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kan awal-awal Bapak mengatakan bahwa ini bisa mencederai demokrasi. Belakangan Bapak mengatakan saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda? Iya sudah, karena ini sudah keterlaluan. Bahayakan negara, menghancurkan konstitusi. Nah, kalau demokrasi dirusak, konstitusi dirusak, menurut saya ya, tidak ada artinya semua itu akhirnya. Apakah tidak berlebihan kalau kita hanya bicara tentang satu figur bernama presiden, dalam hal ini Pak Jokowi? Tiba-tiba di ujung, Mahfud aja, tetap dia masuk. Dia nggak pernah bikin kalkulasi kenapa Ganjar melorot, kenapa Pak Jokowi kemudian pecah dari Ganjar. Kan dia nggak bikin itu kan. Akhirnya kenapa saya akhirnya jadi berbeda sama Pak Jokowi. Dia nggak pasang sikap dari awal. Karena nggak pernah kepikiran bakal masuk. Nggak pernah kepikiran, dan dia itu loyal kepada Pak Jokowi. Hampir Siapa loyal? Pak Mahfud? Pak Mahfud Loyal pada Pak Jokowi? loyal pada Pak Jokowi dan tidak pernah bicara ganjil tentang Pak Jokowi. Semasa dia menjadi pejabat, dia adalah pembela Pak Jokowi habis-habisan. Tiba-tiba Tiba-tiba ngomongnya lain. Loh, salahkan polisi, salahkan TNI, salah sistem semua. Loh, you are on the top of the system. Anda kan harusnya yang bertanggung jawab atas sistem itu. Kok tiba-tiba sistem yang Anda selama ini bangun atau Anda ada dalam pengawasannya, kok tiba-tiba jadi rusak? Saya bisa jawab ya. Ya. Kan namanya orang kampanye. Nah, itu harus ada yang dipertahankan, harus ada yang disalahkan, harus begitu dong. Itulah rusak jadinya gitu loh. Nah, itu ya, yang diganjil dilihat orang. makanya akhirnya berhenti supaya bisa bebas bicara. Menjadi tidak konsisten. Tapi itu udah telat, bos. Harusnya dari awal kalau mau. Ya dari awal tuh dia niat maju. Kalau saya jadi Pak Mahfud ya mohon maaf ya. Saya bilang Pak Jokowi, Pak terima kasih Pak. Atau diajak sama Ibu Mega. Bu Mega, saya terima kasih. Saya merasa jabatan Menko Polkam ini adalah akhir buat saya karena ini tidak saya rencanakan, dan karena itulah saya terima kasih. Saya nggak bisa dalam pertarungan lainnya. Apalagi kalau tiba-tiba di tengah jalan saya harus Maksudnya Bang Fahri ini nolak? Iya dong. Bagaimana caranya Ganjar bisa melawan Pak Jokowi? Come on. Dia ini kan nggak ada sebenarnya, kan dia dibesarkan Pak Jokowi. Tapi kan Ganjar punya backup partai yang luar biasa. Iya, makanya itu tadi, karena tangga ini nggak jelas. Rambutnya putih, kode-kode yang akan udah diangkat sama Pak Jokowi, saya tahu. PDIP belum setuju loh. Itu belum setuju ya? Belum setuju. Rambutnya putih, ya kan? Terus suruh PSI bikin dukung Ganjar jadi presiden. Ngamuk PDIP. Apa-apaan sini partai nggak jelas katanya gitu. Taruh sama si Yeni. Ngamuk orang. Gambar di mana? Seluruh Indonesia bos. Projo kasih kode rambut putih dalam sidang Projo. Wah, orang bilang Pak Jokowi akan bersama Ganjar. Tong naik surveinya Ganjar. Ganjar dia kira ini dia. Memang dia kan awal? Enggak. Pak Jokowi. Iya, maksudnya Pak Jokowi mau itu gabung dengan Pak Prabowo. Itu dia kan nggak ada sistemnya kan. Iya. Ya kan. Ini kan dia
berada dalam satu situasi. Itu yang saya bilang ya. Partai politik kesalahan sistemnya adalah surrender dengan survei. Dalam sistem yang baik, kaderisasi, nominasi, survei, electability. Oke. Ini enggak, survei dulu, terus partai mengalah semua. Kamu kader-kadermu ngalah ya, karena ini surveinya tinggi. It's wrong. Dalam demokrasi itu kaderisasi, nominasi, Ya, survei. jadi tangga itu tadi kan, Tangga salah satu itu. tangga itu. Nah, Oke. karena tangga itu harusnya diperbaiki, semua jadi korban. Pak Mahfud jadi korban, Ganjar jadi korban, Anies jadi korban, Muhaimin jadi korban. Kenapa partai itu memilih Pak Mahfud? Kan pasti ada perhitungan positif Ya. dong, nggak mungkin dong. Ya, tapi kan spekulasi kan, seperti juga orang spekulasi seolah-olah karena Pak Prabowo milih Gibran kan. Tapi maksud saya kan kita bicara akhirnya Pak Mahfud dipenuhi oleh satu situasi di mana dia kena atau menjadi korban dari ketidakpastian yang dia izinkan berada dalam sistem politik. Kenapa Pak Mahfud mau? Ya itu yang saya nggak tahu gitu. Kalau saya jadi dia, saya akan bilang begitu. Cukup sudah Pak, saya sudah di sini. Silakan yang lain berkompetisi. Saya akan mengantarkan dan loyal kepada Pak Jokowi sampai akhir karena sudah 4 tahun saya bersama Pak Jokowi dan saya ikut membantu membuat sistem ini untuk Pak Jokowi dan saya akan tuntaskan 5 tahun bekerja. Habis itu saya akan ngajar. Misalnya kayak begitu. Tapi kemudian tiba-tiba last minute Ganjar dipaksa oposan kepada Pak Jokowi. Come on Ganjar. Dalam 10 tahun, 15 tahun ini kapan Anda pernah ngomong negatif tentang Pak Jokowi? Kapan? Nggak pernah. Even single word nggak pernah. Pak Mahfud juga demikian. Dalam 5 tahun, hampir 5 tahun ini. Kapan ngomong negatif tentang Pak Jokowi? Kapan menilai buruk ini pemerintahan? Tidak. Saya ngelihat debatnya Gibran kemarin, juga debatnya Pak Prabowo kemarin. Kayaknya yang diserang bukan Gibran dan Pak Prabowo gitu. Yang diserang kayaknya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Iya. Ya itu lagi kan. Itu anehnya lagi kan. Ya kalau Anies saya bisa paham nih. Ya kan memang perubahan. Kalau perubahan kan gampang nih, ngomongnya perubahan ya apapun yang lu katakan gua mau rubah gitu aja lah tololnya gitu kan. Iya. Tapi berarti Bang Fahri mengatakan yang di tengah-tengah ini yang pusing. Kan kalau settingnya kan gini. Ini saya cerita the logic of ideas-nya ya kan. Saya itu melihat setelah krisis 2014-2019 itu kan dengan teman-teman kan. Waduh, ini sistemnya kok kayak gini ya. Kok bisa sistem ini mengajukan cuma 2 orang. Out of the blue, tiba-tiba 2 orang ini atau 4 orang kita harus berpihak kepada salah satunya. Padahal dalam sistem demokrasi yang sehat, tangga pemihakan itu adalah partai dan ideologinya, kemudian ideologinya terlebih dahulu, kemudian partai dan jaringannya, barulah orangnya gitu. Tiba-tiba kita ini tuk tiba-tiba muncul karena threshold itu. Saya bilang ini berbahaya gitu. Karena itulah sekali lagi pemilu kita bikin 2024, kalau bisa peaceful transition. Caranya adalah yang kemarin bertengkar itu harus bersatu. Bersatulah Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Benar jadi kan? Iya kan? Dan itu terjadi gitu. Pikiran saya waktu itu, kabinet dikumpulin sama Pak Jokowi sampai terakhir. Karena yang di luar kabinet itu Demokrat sama PKS nggak cukup. Gitu loh. Tapi kumpulin aja dulu sampai last minute. Nah 10 tahun Pak Jokowi bekerja menunjukkan bahwa kita ini kabinet ini ada gagasannya. Ada gagasannya, ada kerjanya, ada juga orang-orangnya. Kebetulan pimpinan partai aja juga di situ semua. Kemudian kita ngomong Pak Jokowi, Pak tahan kabinetnya Pak. Biarin aja terus sampai terakhir. Bagus juga nih koalisi besar gitu. Akhirnya ngomong koalisi besar kan. Tiba-tiba Nasdem sama Pak Surya keluar. Dukung Pak Anies Baswedan. Saya tanya Pak Jokowi, Pak itu kesepakatan kabinet nggak? Saya tanya kan. Saya khawatir jangan memang kesepakatan kabinet gitu loh. Dia bilang enggak. Ya udah bagus Pak. Ini besar kan. Pikiran saya sih kalau ada yang pergi satu cuma 20%. Jadi 80 masih di sini nih. Kan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu harusnya 100% karena 2 kali pemilu kan. 4753, 4555 kan. Nah,
Nggak ada yang keluar. Oh bagus Pak, tahan terus nih. Tiba-tiba keluar satu lagi. Saya bilang tahan Pak sebagai koalisi. Karena dalam sistem ini, ya, yang saya sendiri ingin memperbaiki sistem ini nanti. Karena dalam sistem ini tidak ada yang relevan kecuali melawan atau bersama. Oke, itu dia video. Gimana menurut kalian? So komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.